Halo, selamat berjumpa lagi dengan Pak Petrus. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan gembira. Anak-anak, kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pengumpulan data. Apakah yang dimaksud dengan data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Artinya, keterangan tersebut berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Namun, data ini belum berarti bagi penerimanya kalau masih belum diolah. Oleh karena itu, data harus diolah dengan baik sehingga mudah dimengerti oleh yang membacanya. Nah, wujud dari data itu ada macam-macam, ada berupa gambar, ada juga berupa angka, suara, huruf, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mendapatkan data? Ada berbagai macam untuk mendapatkan data. Di antaranya adalah wawancara, mengisi angket, pengamatan, tes, dan lain-lain. Wawancara. Wawancara dengan siapa? Wawancara dengan narasumber, yaitu orang yang memiliki informasi yang akan kita inginkan. Nah, dalam wawancara ini sebelumnya kita harus mempersiapkan diri dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan sehingga nanti di dalam pembicaraan itu sesuai dengan pokok yang akan kita peroleh, tidak keluar dari pokok pembicaraan. Berikutnya dengan mengisi angket atau kadang dengan daftar isian. Nah, ini juga perlu persiapan, yaitu membuat angketnya, membuat isian atau membuat pertanyaan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dengan pengamatan. Dengan pengamatan, misalnya dengan menimbang badan secara langsung, dengan mengukur tinggi badan. Berikutnya dengan tes. Nah, dengan tes ini bisa diperoleh nilai. Misalnya kalian dites mengerjakan soal-soal dan akan dapat nilai. Nah, nilai ini sebagai data. Data untuk nantinya dipergunakan di dalam pengisian rapot. Nah, wawancara dan mengisi angket ini biasanya juga nanti dipelajari khususnya dalam tematik bahasa Indonesia. Ya, nanti akan dipelajari lebih dalam di sana. Nah, berikutnya anak-anak contoh data. Nah, berbagai macam data. Contoh misalnya data jumlah penduduk, data hasil penjualan barang, data jumlah pasien, data pasien COVID-19, data diri salah satunya. Contoh apa saja yang berisi yang dalam data diri, di sana ada tertulis umur, ya, ada tinggi badan, berat badan, golongan darah, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, umur biasanya ditulis tanggal lahir. Kalau tanggal lahirnya misalnya 2009, nah sekarang 2020, berarti umurnya sudah 11 tahun. Nah, 20 kurang 9, kurang 9. 20 tahun jadinya. Golongan darah, ada A, ada B, ada AB, dan sebagainya. Data diri juga berisi pekerjaan.
Nah, pekerjaan apa? Kalau anak-anak atau remaja biasanya anak ditulis pelajar, atau kalau remaja biasanya yang sudah kuliah mahasiswa. Nah, yang orang dewasa, orang yang produktif, usia produktif, itu biasanya tulis jenis pekerjaannya. Ada dokter, ada juga suster, guru, karyawan swasta, wira swasta, ada juga pilot, nelayan, montir, petani, dan sebagainya. Baik, kita lihat contoh dari hasil pengumpulan data. Hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan kelompok A dari kelas 5 diperoleh sebagai berikut. Abi berat badannya 45 kg, tingginya 130 cm, Cici 35 kg, tingginya 125 cm, Denny 40 kg, tingginya 150 cm, Emil 35 kg, tingginya 145 cm, dan Fahmi 40 kg, tingginya 140 cm. Nah, hasil pencatatan seperti di atas kurang rapi, belum mudah dibaca. Nah, maka agar mudah dibaca perlu dibuat dalam bentuk tabel. Nah, data tersebut kalau dibuat tabel akan menjadi tampak seperti ini. Nah, kalau sudah menjadi tabel maka akan lebih mudah dibaca. Kita perhatikan, dengan tabel ini akan sekilas mudah dimengerti. Misalnya, siapa yang berat badannya 45 kg, berarti ada si Abi. Berapa anak yang berat badannya 35? Ada 2 anak. Siapa yang tingginya paling tinggi? Ada Denny, dan sebagainya. Dengan tabel, maka akan lebih mudah dipahami. Berikut contoh lain, misalnya kalau datanya banyak seperti ini. Misalnya hasil dari nilai. Nilai di sini sebagai contoh, nilai penilaian harian PPKN yang diperoleh siswa kelas 5 SD Strada Kampung Sawah KKN 75. Nah, perhatikan di sini. Ini data ini banyak sekali dan acak. Baca banyak dan acak. Tempatnya berbeda-beda. Kalau ditanyakan misalnya berapa anak yang mendapat nilai 80, tidak sepintas kita lalu bisa menjawab, karena kita harus menghitung dulu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berapa anak yang mendapat nilai 90? Nah, harus dihitung dulu. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, agar kita lebih mudah, maka juga perlu dibuat tabel seperti yang tadi. Nah, bagaimana cara membuat tabelnya? Yaitu dengan buat kolom dan baris sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu masukkan data-data tersebut ke dalam kolom atau baris. Nah, memasukkannya itu berurutan dari yang kecil hingga yang terbesar. Nah, kita lihat di sini. Yang terkecil 65, yang paling besar 100. Kita hitung, yang 65 ada berapa?
65 ada berapa? 65 ada 1, 2. 70 ada berapa? 70-nya ada berapa? 70-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 75-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 75 ada 6, ditulis di sini. 80-nya ada berapa? Urut dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, ya, ini sudah tertulis. Tapi sebelumnya kita menulisnya ini harus berdasarkan hitungan di sini, menghitung di sini. Ya, baru menuliskan di sini. Ya. Kalau sudah kita tulis ini semuanya untuk mengecek apakah ada yang terlewat atau tidak, ya, ini kita lihat jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ini juga ada 40. Nah, kalau data kita ini kita jumlah ada 40, berarti data kita benar. Tapi kalau misalnya di sini ada 41 setelah kita jumlah, berarti kita harus mengulang. Mengulang mana data yang salah. Kalau kurang pun juga demikian, harus diulang. Dengan data ini, maka kita akan lebih mudah membacanya. Ya. Lebih mudah membacanya dengan data tersebut. Nah, informasi apa yang terdapat pada tabel itu akan lebih mudah. Sebenarnya ada 2 informasi pokok dalam tabel ini, itu ada informasi yang bisa terlihat secara langsung pada tabel. Tapi ada juga data yang tersirat, artinya tidak tertulis secara langsung, tapi harus dihitung dulu, dicermati dulu. Nah, contoh data yang terlihat langsung, misalnya di sini berapa banyak siswa yang mendapat nilai 65, ada 2 anak. Secara langsung bisa kita lihat di sini 2 anak. Berapa yang mendapat nilai 70? Berapa anak? Ada 6 anak. Berapa anak yang mendapat 75? 6 anak. Berapa yang mendapat nilai 90? Ada 4 anak. Dan sebagainya. Atau berapa yang mengikuti ulangan? Ada 40. Bisa terlihat di sini langsung terlihat. Nah, tapi ada yang tidak tertulis di sini, ada yang terselubung sebetulnya, ada yang harus diulang. Misalnya, berapa rata-rata nilai yang diperoleh siswa, berapa rata-rata nilainya. Nah, untuk pelajaran ini, pembahasan ini, kita akan bahas di dalam video Bapak berikutnya. Bagaimana anak-anak? Yang Bapak sampaikan sudah mengerti? Apakah kalian sudah paham? Ya, sudah paham, nanti kita akan lanjutkan untuk video berikutnya. Thank you. Terima kasih kalian telah mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.